Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, akhirnya ngaji kita dapat mulai kembali setelah di bulan Ramadan kita fokuskan ya ibadah kita melakoni Ramadan dan segala ibadah pelengkapnya. Dan alhamdulillah bagi bapak-bapak yang sudah selesai melaksanakan saum Syawal, saya ucapkan selamat, barakallah. Kata orang Jawa, lebaran kedua, lebaran ketupat. Bagi yang belum, masih ada kesempatan kira-kira 3 pekan ke depan insya Allah. Sebab saum Syawal itu fleksibel, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh berurutan, boleh nyicil. Kita kan senangnya serba nyicil ya, beli rumah nyicil, beli motor nyicil, puasa Syawal juga nyicil. Tidak mengapa, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Tapi ini penting, jangan sampai ditinggalkan. Sebab Kanjeng Nabi bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti, dilengkapi, disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu laksana puasa 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Sebab manjaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. 1 kebaikan dinilai 10 kali lipat. Kita puasa kemarin 1 bulan dinilai 10 bulan. Ditambah 6 hari dinilai 60 hari. 10 bulan 60 hari itulah 1 tahun. Ya. Oleh karena itu maka puasa Syawal jangan dianggap remeh, jangan disepelekan. Ya, sedapat mungkin bisa kita laksanakan walaupun tidak di awal, walaupun tidak berurutan. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Kemudian jamaah yang saya cintai, dunia saat ini makin kesini ya semakin informasi itu nyaris tanpa sekat lagi. Sehingga apa yang terjadi di belahan bumi yang lain
hampir dalam waktu bersamaan kita bisa mengikuti. Ya, termasuk peristiwa yang melukai hati umat Islam. Kita sama-sama tahu, sama-sama dengar pada tanggal 26 Ramadan, ya, di saat umat Islam sedang sholat taraweh, sedang sholat taraweh di Masjidil Aqsa, tiba-tiba diserbu oleh tentara Zionis. Ada 187 yang terluka sedang sholat, dan korbannya rata-rata orang tua, wanita, anak-anak. Ya. Dan kejadian itu ternyata terus berlanjut sampai Lebaran. Jadi kalau orang-orang Palestina bela diri kemudian balik menyerang, itu yang diserang tentara. Maka yang mati dari Israel itu 15 tentara, 54 yang terluka juga tentara. Tapi rakyat Palestina itu rakyat sedang sholat di Masjidil Aqsa, ya, pada tanggal 26 Ramadan, dan kemudian kejadian itu berlanjut sampai penyerangan kota-kota di Gaza dan di tepi barat. Bagi kita umat Islam, memandang Palestina itu dari dua hal: sebagai muslim dan sebagai bangsa Indonesia. Ya. Sebagai muslim, Palestina adalah bagian dari umat Islam. Sebab tanah Palestina, kata Umar bin Khattab, adalah tanah wakaf milik umat Islam sedunia. Kita tahu sejarah panjangnya dimulai dari sejak Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Pada tahun ke-10 kenabian, ya, Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada kaum muslimin dan orang-orang Quraisy saat itu. Tadi malam, kata beliau, lewat tengah malam aku diisrokan. Isra itu perjalanan malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dimi'rajkan, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Haram. Lewat tengah malam berangkat, sebelum subuh sudah kembali. Ketika beliau menyampaikan itu, orang-orang Quraisy mengatakan, makin gila aja si Muhammad. Ya. Kata mereka, ini saatnya merusak kepercayaan para pengikutnya. Lalu mereka berunding, siapa kira-kira orang yang bisa dipengaruhi dan cukup bisa mempengaruhi yang lain. Lalu mereka pilih Abu Bakar. Kalau dia yang menyampaikan ini, pasti akan berpengaruh kepada pengikutnya. Lalu mereka rame-rame mendatangi Abu Bakar. Abu Jahal, Abu Lahab, Ahnas bin Syarik, Walid bin Mughirah, petinggi-petinggi Quraisy. Kata mereka kepada Abu Bakar, kamu percaya enggak kalau si Muhammad mengatakan tadi malam lewat tengah malam berangkat dari Mekah sini ke Baitul Maqdis sana dan balik lagi sebelum subuh? Kamu percaya enggak? Karena dulu saat itu untuk bisa ke Palestina itu butuh waktu 2 bulan dengan onta. 1 bulan berangkat, 1 bulan kembali. Kan masih onta, belum ada Toyota.
Kamu percaya enggak? Abu Bakar balik bertanya, apa benar kekasihku mengatakan itu? Orang Quraisy senang. Mulai ragu nih dia nih. Kata mereka, iya bener, gile enggak? Tiba-tiba Abu Bakar menjawab dengan tegas. Kata Abu Bakar, jangankan itu, lebih dari itu, kalau beliau yang menyampaikannya, saya percaya. Karena beliau adalah utusan Allah yang tidak pernah berdusta. Ya. Nah, sejak saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini gelar yang diberikan oleh Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra bi abdihi, mengisrakan, memperjalankan di malam hari hambanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, laila, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di bumi Palestina, alladzi barakna haulah, yang Palestina itu dibarokahi sekelilingnya, bukan hanya Masjidil Aqsa tapi seluruh kawasan Palestina. Bahkan dalam tafsir haulah itu bahkan seluruh Syam. Jadi barokahi bukan hanya Aqsa dan Palestina tapi bahkan seluruh Syam. Barokna haulah linuriyahu min ayatina, agar kami, kata Allah, menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, sebahagian ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir, sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Diabadikan dalam peristiwa dalam Al-Quran, peristiwanya dikenal dengan Isra Mi'raj, yang umat Islam kadang memperingatinya setiap tahun. Walaupun kadang-kadang ironi gitu. Isra Mi'rajnya diperingati setiap tahun, tapi bahwa bumi Palestina tempat Kanjeng Nabi Isra itu sekarang dalam jajahan Zionis Israel nggak pernah disampaikan kepada umat kadang-kadang. Kalau kita dengar ceramah Isra Mi'raj itu, para ustadz paling yang disampaikan apakah Isra Mi'raj itu ruhnya saja atau dengan jasadnya. Itu aja putar-putar setiap tahun. Tapi bahwa Palestinnya sekarang dalam jajahan Israel tidak pernah tersampaikan atau jarang tersampaikan kepada umat. Nah, peristiwa Isra Mi'raj yang diabadikan dalam Al-Quran ini pula sekaligus sebagai langkah awal Palestina masuk ke dalam pangkuan Islam, yang kemudian dikukuhkan, dikokohkan, ya, diresmikan secara resmi oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, ya, pada sekian tahun kemudian ketika Umar berkuasa, pada waktu Patriarch Sophronicus itu tokoh dalam agama Kristen Ortodok, gubernur Palestina saat itu, Patriarch Sophronicus ingin menyerahkan kota Palestina, tidak mau kepada gubernur atau panglima kaum muslimin Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia ingin menyerahkan langsung kepada khalifah kaum muslimin Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab.
Maka Umar kemudian berangkat dari Madinah menuju Palestina. Dia berangkat berdua dengan pembantunya, namanya Aslan. Ya, ini cukup masyhur dalam tarikh. Dia berangkat naik onta, kemudian gantian. Kalau Umar yang naik, pembantunya yang nuntun. Kalau pembantunya udah capek, dia yang naik, Umar yang nuntun. Terus begitu. Yang kemudian menjadi lucu ketika giliran tiba di Palestina, pas giliran Umar yang nuntun, pembantunya yang naik. Orang Palestina tidak tahu yang mana Umar bin Khattab. Mereka hanya mendengar Umar dengan segala kebesaran dan kehebatannya. Jadi begitu nyampe, yang disambut yang di atas onta. Ahlan wa sahlan ya Amirul Mukminin, selamat datang di bumi Palestina. Kata Aslan, bukan saya, itu. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang melihat adegan itu kemudian menegur Umar, apa-apaan Anda wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, kami memang gantian dan sekarang jatahnya dia. Setelah orang Palestina tahu yang sesungguhnya, mereka semakin mencintai Amirul Mukminin. Umar kemudian turun, lalu dia sholat 2 rakaat sujud syukur. Tempat Umar sholat 2 rakaat itu sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Umari. Setelah Umar sholat, menerima kunci kota Palestina, Umar kemudian berkata, bumi Palestina adalah tanah wakaf milik kaum muslimin sedunia. Jadi bukan hanya milik orang Palestina, tapi milik kaum muslim. Jadi sama dengan Makkah, sama dengan Madinah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebut 3 kota, 3 masjid, ya. Beliau menyebut kalau Mekah Madinah disebut Haramain, ya. Kalau Palestina disebut ya, bumi barokah. Beliau SAW menyebut 3 masjid milik umat Islam itu. La tasyuddur rihal ila ala salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Masjidil Aqsa. Atau dalam hadis lain wa Masjidil Aqsa wa Masjidi Hadza. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjidku ini. 3. Sekali sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali di Masjid Al-Ikhlas. Sekali sholat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali di Masjid Al-Ikhlas. Dan sekali sholat di Masjidil Aqsa juga sama, 1000 kali di Masjid Al-Ikhlas. Kita alhamdulillah sudah bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dalam haji atau umrah. Tapi kita belum bisa sholat di Masjidil Aqsa karena sampai hari ini masih dalam cengkraman Zionis penjajah Israel. Kalaupun umroh dipaksakan bisa lewat sana plus Aqsa, itu juga untung-untungan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu masjidin awalu bunya fil alam? Qal al-masjidil haram. Summa ay? Qal al-masjidil aqsa. Ya Rasulullah, masjid apa di muka bumi ini yang pertama dibangun? Beliau menjawab, al-masjidil haram. Konon Masjidil Haram ini awalnya dibangun oleh para malaikat. Lalu terjadilah banjir besar di zaman Nabi Nuh, sehingga Masjidil Haram itu hilang. Lalu ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim di Quran disebut bukan membangun tapi meninggikan kembali. Wa idh yarfa'u
Ibrahimul qawaida minal bait. Ketika Ibrahim meninggikan kembali ya pondasi Baitullah. Ya, demikian pula Ismail, berdua dengan Nabi Ismail ditinggikan kembali. Summa'ai, lalu setelah itu masjid yang mana ya Rasulullah? Beliau menjawab Al-Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa itu masjid yang kedua dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Mal masafah, berapa jarak pembangunan antara keduanya? Jadi setelah Nabi Ibrahim meninggikan Masjidil Haram lalu membangun Masjidil Aqsa itu jaraknya berapa lama? Arba'ina sanah, 40 tahun. Lalu setelah itu masjid-masjid yang dibangun oleh Kanjeng Nabi, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada awalu masjidin banahu Rasulullah SAW. Setelah itu baru Masjid Nabawi. Ya. Makanya kalau sekali sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali, sekali sholat di Masjidil Aqsa nilainya 1000 kali, sekali sholat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali, kalau sekali sholat di Masjid Quba nilainya senilai umroh. Setelah Masjid Nabawi barulah masjid-masjid yang dibangun oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, termasuk Masjid Al-Ikhlas. Entah yang keberapa juta ini, nggak tahu kita, tapi di langit catatannya pasti ada, entah yang keberapa juta. Nah, jadi sebagai muslim kita tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Aqsa dan bumi Palestina, sebagaimana tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Para jamaah, kemudian pada awal tahun 1000 dalam salah satu episode perang salib itu kan berepisode-episode. Ya. Dalam salah satu episode perang salib, Al-Aqsa dan bumi Palestina sempat jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Ya, waktu itu dipimpin oleh Ratu Isabella dan Jenderal Richard dari Spanyol. Pada waktu jatuh ke tangan orang-orang Kristen, terjadilah dalam sejarah yang disebut banjir darah di bumi Palestina. Karena semua orang, wanita, anak-anak, orang tua, semuanya dibantai habis. Sampai-sampai Jenderal Panglima perangnya itu melaporkan kepada Ratu Isabella dan Jenderal Richard bahwa kuda-kuda kita berenang di atas darah kaum muslimin sampai selututnya. Saking banyaknya umat Islam yang dibunuh, itu kali pertama Palestina berdarah. Namun alhamdulillah 40 tahun kemudian lewat Salahuddin Al-Ayyubi, bumi Palestina dapat kembali masuk ke dalam pangkuan kaum muslimin. Dan ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, tidak ada darah tertumpah. Tidak ada darah tertumpah. Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, Islam, Kristen, Yahudi silahkan hidup berdampingan di bumi Palestina, hanya saja Palestina dalam pangkuan Islam. Dan terus Palestina berada dalam pelukan Islam sampai pada tahun 1915. Saat itu Eropa dipusingkan dengan tingkah orang-orang Yahudi di seluruh daratan Eropa. Sampai-sampai kemudian kita kenal apa yang disebut dengan Holocaust. Ketika bangsa Arya membunuh orang-orang Yahudi. Kan bangsa Arya mengaku anak dewa, sedangkan Yahudi mengatakan we are children of God. Ya. Akhirnya karena Eropa dipusingkan dengan orang-orang Yahudi, kemudian mereka sepakat, sudahlah kita kasih negara aja ini Yahudi.
Dan mereka waktu itu menunjuk Afrika Selatan untuk tempat orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi menolak. Kata mereka, kami mau tanah yang dijanjikan Tuhan. Mana? Nunjuk bumi Palestina. Saat itu Palestina dalam kekuasaan Khilafah Islamiyah Turki Utsmani. Maka Inggris dan Prancis kemudian membujuk Sultan Abdul Hamid II, khalifah terakhir dari Turki Utsmani, untuk menjual sebahagian kecil saja tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi. Apa jawab Sultan Abdul Hamid? Wallahi, demi Allah, sejengkal pun saya tidak akan jual tanah wakaf milik umat Islam sedunia, kecuali kalian tanya umat Islam di seluruh penjuru dunia, mau jual enggak? Kalau tidak, kata Sultan, bagaimana mungkin saya akan menjual tanah wakaf milik umat Islam? Saya tidak akan jual walaupun saya harus jatuh karenanya. Akhirnya Sultan dikudeta pada tahun 1924. Dikudeta oleh seorang jenderal Turki yang berdarah Yahudi, namanya Kemal Atatürk. Sehingga kemudian Khilafah Islamiyah runtuh tanggal 3 Maret 1924 dan berdirilah Republik Turki sekuler. Akhirnya Palestina lepas. Lalu pada tahun 1948 berdirilah di tanah wakaf milik umat Islam ini, di tanah wakaf milik kaum muslimin ini, berdirilah negara tidak sah, negara liar, negara penjajah yang didirikan oleh orang-orang Yahudi dengan disponsori oleh Inggris dan Prancis serta negara-negara Eropa lainnya. Ya, berdirilah negara tidak sah, negara penjajah yang mereka beri nama dengan mengambil nama kakek moyang mereka, yaitu Israel. Berdirilah Israel di secuil tanah wakaf milik umat Islam. Tetapi perjuangan membebaskan bumi Palestina ini tidak pernah berhenti. Ini amanah panjang. Dari sejak Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dikukuhkan oleh Umar, direbut kembali dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka tahun 1967 terjadilah perang terbuka Arab melawan Israel. Negara-negara Arab dimotori oleh Mesir, Syria, Yordan, dan negara-negara Arab lainnya bersatu menghadapi Israel yang di-backup oleh Inggris dan Amerika. Tapi dalam perang yang berlangsung hanya 6 hari, Arab kalah. Bukan cuma Palestina sebagian kecil, sekarang Palestina sebagian besar yang direbut oleh Israel, bahkan ditambah dataran tinggi Golan dan lembah Sinai. Ya, sehingga bumi Palestina itu sekarang 78%-nya dikuasai oleh Israel. Hanya 22% yang masih dipegang oleh orang-orang kaum muslimin. Ya. Dan tahun 1993 lewat perjanjian Oslo, Yasser Arafat dengan Israel, tanah Palestina itu tinggal 22%. 22% juga terbagi dua. Di sini Gaza, di sini Ariha tepi barat. Jadi lucu, satu negara tapi terbagi dua gitu. Di sininya Israel. Namun pembebasan tanah wakaf kaum muslimin ini nggak pernah berhenti. Ini sejarah panjang. Memang sekarang orang-orang Palestina di garis depan.
Dalam hal ini Hamas yang sekarang di garis depan. Tapi umat Islam yang lain itu tetap punya kewajiban yang sama, hanya kita di garis belakang gitu. Kalau ibarat sholat, Hamas ini saf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita ini saf yang kesekiannya. Tapi kewajibannya sama-sama sebagai kaum muslimin yang memiliki hak tanah wakaf atas bumi Palestina. Ini sebagai muslim. Sebagai muslim kita punya kewajiban yang sama sebagaimana pembelaan kita kalau yang diserang itu adalah Mekah, Masjidil Haram, atau kalau yang dijajah itu Madinah, Masjid Nabawi. Sama kewajibannya, kewajiban kaum muslimin sedunia untuk membela. Apalagi sebagai bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, kita punya hutang budi kepada Palestina. Tahun 45 ketika kita merdeka, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita itu adalah Mesir. Itu lobi seorang ulama di sana namanya Syekh Hasan Al-Banna yang melobi pemerintah Mesir. Dan seorang tokoh Palestina yang kemudian keliling negara Arab untuk agar pemerintahnya menyatakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Palestina ini namanya Syekh Amin. Bahkan dia menyumbangkan hartanya. Ironisnya tahun 45 Palestina mendukung kemerdekaan kita, tahun 48 mereka dijajah. Oleh karena itulah Bung Karno mengatakan selama Palestina belum memperoleh kemerdekaannya, selama itu pula kita akan paling depan menentang Israel. Itu kata-kata Bung Karno. Dan Bung Karno melakukan 3 hal yang dicatat dalam sejarah pembelaan kepada Palestina. Tahun 55 dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, berarti 7 tahun setelah Israel berdiri. Israel datang mau mengirimkan delegasi. Dengan tegas Bung Karno menolak delegasi Israel. Kata Bung Karno apa? Ini adalah konferensi Asia Afrika, negara-negara merdeka. Kita tidak mengundang penjajah. Israel gigit jari, nggak bisa ikut konferensi Afrika di Bandung tahun 55. Bung Karno dengan tegas menolak. Tahun 62 Indonesia tuan rumah Asian Games. Asian Games itu pesta olahraga negara-negara Asia. Israel mau mengirimkan kontingen. Bung Karno dengan tegas menolak kontingen Israel. Kata Bung Karno, ini adalah pesta olahraga negara-negara Asia merdeka. Kita tidak menerima kontingen penjajah. Akhirnya Indonesia dihukum oleh IOC, International Olympic Committee, karena dianggap mencampur adukan olahraga dengan politik. Sehingga izin Asian Games dicabut. Tapi Bung Karno nggak kalah pinter. Asian Games izinnya dicabut, lalu dia menggelar Ganepo. Nah, orang-orang tua seperti Pak Haji Muslim pasti ingat tahun 62 ada Ganepo di Jakarta. Gelora Bung Karno itu kan Ganepo, bukan Asian Games, karena izin Asian Games-nya tidak boleh. 63 Ganepo. Satu lagi, tahun 66 Piala Dunia di Inggris. Inggris juaranya mengalahkan Jerman di final dengan gol kontroversial. Pra Piala Dunianya tahun 65. Pra Piala Dunia tahun 65 Indonesia babak pertama menang bye. Langsung ke babak kedua, menang atas Sri Lanka. Babak berikutnya menang atas Hong Kong. Selangkah lagi lolos ke Inggris, harus berhadapan dengan Israel. Kata Bung Karno apa? Lebih baik kalah WO daripada bertanding melawan tim penjajah.
Padahal kata para pengamat, kalau waktu itu PSSI main, boleh jadi dia lolos. Kali pertama Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena tim PSSI lagi bagus-bagusnya. Zaman Omo, Wowo, Witarsa, Patah Hidayat, Ramang. Lagi bagus-bagusnya itu. Ya. Tapi PSSI dilarang. Ini Indonesia kalah WO. Jadi Bung Karno sebagai bangsa luar biasa. Makanya kaget kita ketika 2014 ada pebulu tangkis Israel bisa bertanding di Jakarta. 2015. Bagi Israel itu tidak terlalu penting menang atau kalah. Bisa main aja udah kemenangan bagi mereka karena kita diakui sebagai negara. Padahal Indonesia konstitusinya dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu pembukaan Undang Dasar 45 alinea pertama. Belum lagi di alinea keempat. Tujuan kita bernegara kan salah satunya turut serta menjaga perdamaian abadi, keadilan sosial, ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi sebagai bangsa sesuai konstitusi kalau kita menentang penjajah Israel. Makanya Indonesia sampai hari ini tidak pernah mendukung ide penyatuan dua negara. PBB memang menginstruksikan dua negara di satu wilayah. Tapi Indonesia dari dulu tetap menolak. Kita tetap menolak dua negara. Kita tetap meminta Palestina merdeka, Israel hengkang. Yang harus dipikirkan sekarang itu pembubaran negara Israel. Karena dia penjajah. Itu sebagai bangsa. Sebagai muslim tadi jelas. Ya, Al-Aqsa dan bumi Palestina tanah wakaf milik umat Islam. Setiap muslim wajib membelanya. Makanya JK kemarin menghimbau dan menginstruksikan, kata JK, agar seluruh masjid di Indonesia kotak infak hasil Jumatnya dibagi dua, setengahnya untuk Palestina. Yusuf Kala menyampaikan itu dalam kapasitas beliau sebagai ketua DMI. Bahkan alhamdulillah beberapa masjid bukan cuma setengahnya, tapi ada yang khusus 2 Jumat semuanya untuk Palestina. Itulah kapasitas kita sebagai muslim. Tambah lagi sebagai bangsa Indonesia. Bahkan kalau kata Erdogan, tidak perlu jadi muslim, cukup jadi manusia. Cukup jadi manusia, kita sudah simpati kepada Palestina. Bayangkan orang lagi sholat ditembaki, anak kecil ditembak. Tidak perlu menjadi muslim, tidak perlu menjadi, cukup jadi manusia yang normal, kita sudah akan simpati kepada Palestina. Nah, jadi para jamaah, ya, solidaritas Palestina ini tidak boleh dipadamkan. Saya heran ketika ada ustadz dengan lantang kemudian justru menentang, menuduh demonstrasi bid'ah lah, Hamas Syiah lah, dengan tuduhan-tuduhan keji. Aneh, sudah tidak berbuat malah memfitnah. Bagaimana nanti di hadapan Allah mau jadi orang muflis, bangkrut, memfitnah mujahidin. Tapi kita ucapkan barakallah, apresiasi kepada masjid-masjid dan umat Islam yang menyisihkan dananya untuk Palestina. Karena itu ya yang minimal yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau berangkat perang kan belum mampu, ya minimal menyisihkan dana kita di samping doa kita. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.